Kembali lagi di channel Sen Academia. Kali ini kita masih membahas struktur data queue atau antrean. Namun pada video kali ini kita akan menjelaskan yakni priority queue atau antrean yang akan memiliki prioritas. Bedanya dengan queue biasa, jika pada queue biasa kita menerapkan konsep FIFO atau first in first out, di mana data yang pertama yang kita masukkan, data tersebut pula yang akan pertama keluar. Namun pada priority queue atau antrean dengan prioritas, maka datanya kita akan sorting atau urutkan terlebih dahulu, mulai dari data dengan prioritas paling tinggi. Biasanya prioritas paling tinggi memiliki nilai paling kecil. Kemudian setelah data tersebut terurut, jadi nanti data yang akan keluar adalah data dengan nilai paling kecil, kemudian diikuti seterusnya hingga nilai paling besar. Nah, disitulah kita akan menerapkan priority queue dalam bahasa pemrograman Java. Langsung saja, di sini kita akan bekerja menggunakan dua kelas. Kelas pertama yaitu kelas priority queue, di mana nanti di kelas ini berisi logika-logika dan proses dari priority queue yang akan kita implementasikan. Kemudian kelas kedua yakni PQ test, di mana di kelas ini akan berisi kelas main untuk kita running program yang sudah kita buat. Langsung saja, untuk kelas priority queue, di sini kita memiliki private max size atau total integer ya, private integer max size, di mana nanti adalah maksimum berapa data yang bisa kita olah. Kemudian kita juga mempunyai private integer queue array, di mana nanti queue array ini adalah merupakan array yang akan bertugas untuk menyimpan data-data yang akan kita inputkan. Lalu ada private and items, yakni jumlah item atau elemen dari queue kita nantinya. Kemudian langsung kita buat konstruktor dari priority queue yang akan kita gunakan untuk membuat objek priority queue-nya. Di sini akan menerima satu variabel, kita beri nama saja s atau size s saja begitu. Kemudian saat objek pertama kali dibuat, maka konstruktor ini yang akan pertama kali dipanggil. Jadi nanti di sini max size sama dengan s, lalu QArray sama dengan new integer, yakni ukuran arraynya akan sama dengan max size. Jadi di sini max size. Dan untuk inisialisasi n items, saat pertama kali dipanggil adalah 0. Oke. Public di sini harusnya itu priority. Salah ya, priority. Nah, itu dia. Jadi konstruktornya harus sama dengan nama kelasnya. Oke.
Untuk metode pertama kita akan membuat satu metode untuk memeriksa apakah queue kita kosong atau tidak. Jadi di sini kita beri nama public boolean, modifier public, tipe data kembalian boolean, kita beri nama saja, metodenya is empty. Kemudian akan return apakah n items sama dengan 0. Oke, sama dengannya 2, diingat di sini. Ini adalah operator logika, bukan operator inisialisasi atau assignment. Kemudian metode kedua, public boolean is full, untuk memeriksa apakah queue kita penuh atau tidak. Return n items apakah sama dengan max size. Oke, untuk metode ketiga ini akan kita gunakan untuk menambahkan data baru pada priority queue kita. Jadi di sini nanti kita beri dia modifier public void, kemudian kita beri nama saja insert. Nah, di metode insert ini akan menerima satu variabel data baru. Kemudian langkah pertama yang akan kita lakukan di metode insert ini, kita periksa apakah queue kita penuh atau tidak, sehingga di sini kita panggil method is full. Kemudian jika ternyata penuh, maka langsung saja kita cetak di sini, berarti insert queue penuh, tidak bisa menambahkan data baru. Oke. Jika queue kita masih belum penuh, maka yang terjadi adalah kita akan melakukan validasi atau pengecekan dua percabangan. Jadi yang pertama, apakah queue kita ini kosong atau tidak. Yang kedua, jika ternyata tidak kosong, maka kita akan lakukan langkah selanjutnya. Sehingga di sini kita menggunakan if apakah kosong atau tidak. Jadi kita akan memanggil metode is empty. Jika ternyata queue kita ini kosong, maka queue array n items queue array n items plus sama dengan data. Oke. Jika ternyata queue kita tidak kosong, maka kita akan masuk ke blok else. Di sini kita membutuhkan satu variabel, kita beri nama saya J. Kemudian kita akan gunakan looping for. Nah, di sini karena kita menerapkan priority queue atau antrean dengan prioritas, di mana yang akan pertama kali keluar adalah data dengan prioritas paling tinggi. Biasanya prioritas paling tinggi ditandai dengan nilai yang paling kecil. Sehingga di sini untuk di looping for-nya kita tidak memulai dari indeks 0. Jadi kita menggunakan variabel J, dan
langkah awal atau awal dari looping ini dimulai dari elemen paling kita katakan elemen paling akhir. Jadi di sini J sama dengan N items dikurang 1. Jadi kita tidak memulai dari indeks 0 karena di sini kita akan menerapkan priority queue di mana J sama dengan N items. Di sini langsung saja J N items dikurang 1, maka ini bisa kita lihat bahwa dimulai dari paling ujung begitu ya, paling akhir. Kemudian selama J lebih dari sama dengan 0 dan akan kita decrement nilainya J minus. Jadi batas atasnya batas atasnya mulai dari sini, mulai dari N items kurang 1, kemudian batas bawahnya adalah 0 dan dia akan berjalan increment begitu. Berjalan decrement, maaf. Karena di sini dikurangi nilai. Sehingga nanti jika di sini ada pengecekan lagi, jika nilai data lebih dari nilai Q array pada indeks ke J, maka Q array indeks J tambah 1 sama dengan Q array indeks ke J. Jadi dia akan menggeser nilai yang paling besar atau nilai paling kecil akan terletak di sebelah kanan dan nilai yang paling besar akan terletak di sebelah kiri. Jadi dia nanti di sini itu nanti dia akan menggeser elemen pada Q array indeks ke J ke sebelah kanan. Jadi bisa dilihat di sini J tambah 1 Q array pada indeks J tambah 1 sama dengan Q array pada indeks ke J. Jadi dia jika data yang diinputkan itu lebih dari data yang dibandingkan sekarang, maka data yang dibandingkan sekarang itu akan digeser ke sebelah kanan. Oleh sebab itu nanti dia akan terurut di sini, terurut menurun atau descending. Nah, tapi nanti secara logika priority queue-nya yang akan pertama keluar adalah nilai yang paling kanan karena kita akan menggunakan priority queue, di mana yang data pertama keluar adalah data dengan prioritas paling tinggi, atau dengan kata lain data dengan nilai paling rendah, paling kecil. Oke. Di sini terurut menurun atau descending. Oke. Atau ya. Nah, kemudian else-nya kita menggunakan else, kita akan break atau keluar dari looping jika data yang diinputkan atau yang ditambahkan diinsertkan di sini datanya tidak lebih besar dari data yang dibandingkan dengan indeks J sekarang. Jadi dia akan langsung keluar dari looping for-nya. Kemudian di luar looping for
kita akan tambahkan di sini Q array pada indeks J tambah 1 sama dengan data. Dan kita increment atau tambahkan n items plus plus. Oke. Dan di sini bisa kita print atau cetak prosesnya. Insert di sini data. Oke, proses insert sudah selesai. Kita akan beralih ke metode selanjutnya, yakni metode untuk mencetak semua elemen Q yang sudah diinsertkan atau ditambahkan. Di sini bisa kita beri nama modifier public void cetak semua begitu. Dan langkah pertama, kita akan memeriksa apakah Q kita kosong atau tidak. Sehingga di sini kita panggil is empty. Di sini jika ini ternyata tadi yang diinsert di metode insert, jika ternyata dia penuh, maka langsung kita keluar dari program. Oke. Jadi di sini sama, tapi yang kita panggil adalah is empty. Jadi di sini kita cetak kalau misalnya Q. Oke, di sini berarti cetak semua Q kosong gitu ya. Jika ternyata Q kita memang kosong, Q kosong. Oke, cetak semua Q kosong. Kemudian jika benar, maka di sini kita return dan langsung akan keluar dari program yang dijalankan. Nah, jika ternyata Q kita tidak kosong, maka di sini kita bisa cetak isi Q sesuai prioritas, sesuai urutan prioritas. Jadi nanti dia akan tercetak secara menurun atau descending. Sehingga di sini logikanya masih sama seperti yang di sini. For yang ini, for kita mulai dari n items kurang 1, n items kurang 1, kemudian batasnya sampai 0 dan kita decrement. Oke. Kemudian kita cetak di sini sort, kita cetak indeksnya. Jadi nanti dia tidak sesuai dengan urutan insertnya saat dicetak di konsol. Jadi nanti Q kita akan tercetak sesuai urutan prioritas, dimana yang akan tercetak pertama kali adalah nilai yang paling kecil. Sehingga di sini bisa kita begini. Kemudian di sini, oke. Di sini kita cetak dulu indeksnya, n items dikurang 1 dikurang i. Oke.
and items, kemudian di sini Q array ke I. Oke. Nah, di sini kenapa kita untuk mencetaknya secara visual nanti n items dikurang 1 lalu dikurang I. Alasannya adalah agar yang kita cetak itu berlawanan dengan indeks array masing-masing elemen. Jadi nanti di sini karena kita yang akan kita cetak sesuai dengan urutan prioritas, maka yang dicetak akan terurut naik gitu. Atau di sini ascending. Nah, untuk di sini untuk insert tadi dia akan tersusun secara menurun atau terurut menurun. Sedangkan pada cetak semua dia akan terurut naik sesuai dengan urutan prioritas. Sehingga n items dikurang 1 kemudian dikurang I agar indeksnya masih dalam rentang indeks atau rentang n items atau di dalam rentang max size. Jadi kalau misalnya nanti max size-nya adalah 5, maka n items dikurang 1 dikurang I akan dimulai dari 0 hingga 4 gitu ya. Sesuai dengan indeks sesuai dengan aturan indeks array pada pemrograman Java khususnya. Jadi kenapa kita di sini membutuhkan kurang 1 dan dikurang I begitu alasannya, agar kita masih dalam rentang max size yang kita inputkan di awal. Oke. Dan juga ini agar tampilannya sesuai dengan urutan keluar antrean, bukan urutan penyimpanan di array. Oke. Kemudian untuk metode cetak semua sudah, kita beralih ke metode selanjutnya, yakni metode size untuk mengembalikan nilai jumlah elemen dari queue kita. Jadi di sini langsung aja kita return n items. Setelah itu metode untuk melihat berapa atau data yang paling besar dan data yang paling kecil. Mungkin kita bisa lihat atau kita bisa awali dengan data paling kecil terlebih dahulu di public void pick min. Kemudian langkah pertama pada metode ini kita akan periksa apakah queue kita kosong atau tidak. Jadi di sini berarti pick min. Jika ternyata kosong, maka akan langsung kita cetak queue kosong dan kita akan langsung keluar dari program. Namun jika ternyata tidak kosong, maka yang kita ambil datanya adalah data pertama
sesuai dengan urutan prioritas. Jadi di sini langsung saja kita cetak pigment data pertama sesuai prioritas gitu adalah data pada Q-array indeks ke n items dikurang 1. Jadi data pertama yakni data pada paling akhir sesuai dengan urutan penyimpanan array. Tapi karena kita menerapkan prioritas pada antrean kita atau pada queue kita, maka data pertama tersebut akan menjadi data yang pertama keluar karena nilainya adalah nilai paling kecil begitu. Kemudian di sini pigment berarti kita juga bisa melihat data yang paling besar. Jadi kita beri nama saya pigmax. Kemudian sama prosesnya, kita cek dulu apakah queue kita kosong atau tidak. Kemudian jika kosong maka kita cetak queue kosong. Lalu jika ternyata queue kita tidak kosong, maka di sini kita akan cetak data terakhir. Jadi data terakhir sesuai prioritas. Data terakhir sesuai prioritas adalah data dengan indeks ke 0 sesuai dengan urutan penyimpanan di array. Begitu. Jadi bedanya ini bisa terlihat n item kurang 1 adalah data terakhir di array kita, tapi karena prioritasnya paling tinggi, dia merupakan data pertama yang akan keluar terlebih dahulu. Sedangkan pada pigmax, dia adalah data pertama pada urutan penyimpanan array, namun dia adalah data terakhir yang akan keluar dari queue kita karena prioritasnya adalah yang paling rendah gitu, atau prioritas paling akhir. Atau bisa di sini prioritas paling tinggi gitu ya, mungkin sini paling tinggi gitu. Di sini kita bisa prioritas paling rendah. Oke, agar lebih jelas gitu ya. Oke, pigment pigmax sudah. Kemudian langsung kita beralih ke metode remove. Nah, ini dia. Metode remove adalah metode untuk mengeluarkan data pada queue atau priority queue yang sudah kita insertkan sebelumnya. Jadi di sini kita punya public integer remove. Jadi dia akan langsung meremove siapa atau data dengan prioritas paling tinggi. Jadi data yang pertama keluar, yang pertama kita keluarkan adalah data dengan prioritas paling tinggi, bukan data yang pertama kali masuk. Karena di sini kita menerapkan priority queue, bukan queue biasa yang menerapkan konsep FIFO atau first in first out. Sehingga di priority queue atau di metode ini, metode remove ini, prosesnya masih sama. Untuk langkah pertama kita akan cek apakah queue kita kosong atau tidak. Jadi di sini jika kosong maka akan kita cetak queue kosong dan langsung keluar dari program. Nah, karena di sini di remove kita menggunakan tipe kembalian integer, sehingga di sini kita return saja -1. Oke, untuk kondisi jika queue kita kosong. Namun jika queue kita tidak kosong, maka yang akan kita return adalah return queue array, decrement dulu baru n items.
Oke. Nanti kita akan jelaskan juga kenapa di sini menggunakan predicrement, sementara di remove ini menggunakan predicrement, sementara pada insert yang ini menggunakan post increment. Kenapa posisinya ini di kanan, sementara untuk remove posisinya di kiri? Nanti juga akan kita jelaskan. Oke. Untuk remove sudah. Kita beralih ke metode selanjutnya, yakni metode untuk mencari data, yakni data yang dicari ada pada posisi keberapa di urutan queue kita. Oke, di sini kita menggunakan public integer, kita beri saja kembalian integer, tipe kembaliannya integer, dan kita beri nama metodenya cari data. Kemudian di sini akan menerima variabel data begitu. Oke. Langkah pertamanya seperti biasa, kita cek apakah kosong atau tidak. Jika kosong, kita cetak Q kosong dan return -1 karena di sini tipe kembaliannya adalah integer, bukan void. Kemudian untuk pencarian data ini kita akan melakukan traversal menggunakan looping for dari indeks array pertama hingga indeks terakhir. Oke, di sini langsung kita gunakan looping for untuk traversal sampai batas bawahnya adalah 0, kemudian batas atasnya adalah n items. Oke. Nah, di sini akan terjadi pengecekan atau pemeriksaan jika Q array pada indeks i apakah sama dengan data yang dicari. Jika ternyata kondisinya benar, maka di sini untuk mengembalikan posisi sesuai dengan urutan antrian atau prioritas antrian kita, maka kita di sini butuh satu variabel posisi dengan nilai n items dikurang 1 dikurang i, sama seperti yang ini tadi, sama seperti ini saat kita mencetak semuanya. Kita butuh indeks sesuai dengan urutan prioritas, bukan urutan indeks array biasanya. Oke, kemudian kita cetak data, atau sini cari data yang dicari ditemukan di posisi sesuai dengan posisi prioritas, di sini posisi. Oke. Lalu akan kita return i. Namun jika data yang dicari ternyata tidak ada di queue kita, maka langsung saja kita cetak. Di sini mungkin kita bisa copy saja. Cari data tidak ditemukan. Di sini berarti tidak ditemukan. Oke. Dan akan kita return -1. Oke, seluruh metode dari priority queue sudah kita tuliskan. Langkah selanjutnya adalah mencobakan di
kelas PQ test. Di sini kita langsung saja buat mainnya. Jadi priority queue PQ, kita buat objek new priority queue, langsung kita beri size nya adalah 5. Kemudian kita PQ, kita panggil method insert data pertama 30, kemudian data kedua misalnya 50, kemudian ketiga misalnya 10, lalu 40 dan 20 begitu ya. Kemudian kita coba PQ cetak semua. Oke, kita coba running dulu. Oke. Insert 30, 50. Nah, ini dia. Pada mungkin di sini perlu spasi sedikit. Di tadi insert isi Q cetak semua, sorry. Dicetak semua. Nah, ini mungkin agak spasi di sini. Oke. Coba kita running ulang dulu, Nah, ini dia. Yang kita insertkan urutannya adalah 30, 50, 10, 40 dan 20. Tapi secara urutan prioritas sudah kita ubah menjadi 10, 20, 30, 40 dan 50. Dan indeks inilah atau urutan inilah yang akan menjadi patokan data mana yang akan keluar terlebih dahulu saat kita panggil method remove. Jadi dia tidak menerapkan lagi konsep FIFO first in first out, tapi dia akan menerapkan konsep prioritas di mana nilai atau data dengan nilai terkecil adalah kita jadikan dia prioritas paling tinggi begitu. Jadi data ke 0 atau indeks 0 adalah 10, 1 adalah 20, 2 adalah 30, 3 adalah 40 dan keempat adalah 50. Tapi kalau secara secara penyimpanan array biasa, dia akan indeks ke 0-nya adalah 50. Mungkin di sini bisa kita lihat juga. Di sini mungkin beginilah ya. Begini. Kita tambahkan sedikit, misalnya di sini isi Q biar nampak bedanya. Isi Q sesuai penyimpanan indeks array. Mungkin langsung di sini and items mungkin langsung kita copy saja. Ini berarti indeksnya adalah I. Oke, biar nampak bedanya kita running ulang. Nah, ini dia. Jika sesuai indeks penyimpanan array, maka urutannya adalah 50, 40, 30, 20 dan 10. Tapi secara prioritas indeks ke 0 adalah 10, kemudian 20, 30, 40 dan 50. Dan ini adalah urutannya terbalik begitu. Dan inilah gunanya tadi n items dikurang 1 dikurang I.
agar indeks di urutan secara prioritas itu tidak keluar dari rentang atau rank max size, dimana max size kita adalah 5, sehingga indeksnya dimulai dari 0 hingga 4 begitu ya, dan dia n items dikurang 1 dikurang i. Oke. Nah, untuk proses ini, proses inputnya mungkin bisa kita jelaskan juga. Mungkin kita yang untuk decrement sama yang tadi sekalian, yang ini nanti kita tahan dulu, kita simpan dulu. Nah, untuk proses misalnya kalau misalnya datanya kosong, berarti dia langsung masuk gitu ya. Jadi datanya 30, data awal berarti 30 langsung masuk ke data atau ke queue kita. Nah, mungkin kita coba di sini mulai dari else. Saat dari else begitu, berarti kan kita punya 5 space atau 5 ukurannya, max size kita adalah 5. Di sini max size kita adalah 5, sehingga tadi kita langsung ke else. Berarti data pertama kita adalah 30, kemudian gitu ya, ada 4 data yang masih kosong. Nah, di sini kita mulai dari J sama dengan n items kurang 1, berarti n items kita adalah 5 begitu. N items ya, n items sebentar, max size n items kita 1. Oke. Berarti di sini posisinya n items sama dengan 1, sehingga J di sini J adalah n items kurang 1. Berarti di sini 0. J sama dengan 0 karena 1 kurang 1. Nah, saat J sama dengan 0, berarti kita periksa if data yang diinputkan tadi data 30 sudah masuk. Kita skip langsung ke 30, nanti akan kenapa kita skip, karena kita akan menjelaskan yang ini sesuai dengan sama dengan yang ini tadi. Maka yang untuk proses insert ini kita coba langsung ke 30 nya sudah terisi. Oke. Berarti untuk data insert 50 begitu ya. Insert 50 berarti dia akan 50. Apakah di sini apakah 50 lebih dari Q-array indeks J? Berarti Q-array indeks ke J kita adalah 0. Indeks ke J, indeks ke 0 adalah 30. 30 ternyata benar kan? Dia true. Di sini true. Karena dia true, maka Q-array indeks ke J tambah 1, berarti di sini dia true gitu. Q-array indeks J tambah 1, berarti J nya tadi 0 tambah 1 ke 1 sama dengan 1 sama dengan Q-array indeks ke J. J kita adalah 0, berarti Q-array indeks ke 0 adalah kita 30. Oke. Nah, sehingga urutan array kita akan menjadi seperti ini. Di sini masih 30, kemudian 30, kemudian di sini kayak begitu ya. Ada 3 lagi. Nah, 30 berarti Q ke 1 begitu kan. Di indeks 0, ini indeks 1. Q
Q array pada indeks 1 adalah sama dengan 30, maka di sini 30. Oke. Kemudian else-nya tidak kita eksekusi. Kemudian naik atau kita decrement nilai J adalah -1, tidak sesuai dengan batas bawahnya, harus sama atau lebih dari 0. Maka saat J sama dengan -1 dan 1 and items J kita adalah 0 dikurang 1 adalah -1, maka looping selesai. Nah, saat looping selesai, di sini kita lanjutkan. Saat looping selesai, dia akan melakukan inisialisasi Q array J sama tadi J adalah 0, berarti Q array ini J tambah 0, new Q array pada indeks J tambah 1, J kita berarti masih 0 ditambah 1 sama dengan 1. Berarti di sini Q array pada indeks ke 1 itu adalah sama dengan data berarti sama dengan 50. Sehingga di sini pada sebentar, di sini oke, tadi itu oke, di sini di sini bukan 1 tapi di sini 0. Kenapa 0? Karena di sini J-nya tadi kan sudah ada decrement. Jadi J di sini sama dengan -1. Nah, dia J-nya tetap decrement, tapi karena syarat untuk melakukan loopingnya adalah J harus lebih dari atau sama dengan 0. Sementara saat J sama dengan -1, looping tidak dijalankan, tapi decrementnya tetap berjalan. Sehingga tadi J-nya saat J sama dengan 0 di sini, maka saat decrement J sama dengan -1. Nah, kemudian looping tidak dilakukan. Lalu di sini ada Q array J pada indeks ke J ditambah 1. J adalah -1 ditambah 1 adalah 0 sama dengan data, dan data adalah 50. Sehingga Q array pada indeks ke 0 adalah 50. Dan di sini kita update array-nya. Berarti di sini adalah 50. Gitu. 50 dan n items menjadi n items sama dengan 2. Oke. N item sama dengan 2. Kemudian berarti di sini ya, itunya array kita sekarang. Masuk lagi, tadi 50 masuk 10. Oke, masuk 10 n items 2. Kita mulai dari sini. Oke. N items kita adalah 2, berarti J di sini J sama dengan 2 kurang 1, berarti J sama dengan 1. Syaratnya terpenuhi, J lebih dari sama dengan 0, J minus decrement. Oke. Saat J sama dengan 1, maka data yang diinputkan adalah 10. Apakah 10 lebih dari indeks ke Q array ke J, Q array ke 1 berarti ya. Ini 0, ini 1, berarti apakah 10 lebih dari 30? Ternyata false. Karena false, maka dia langsung menuju break, begitu. Jadi if ini tidak dijalankan, lalu break. Karena dia break, berarti dia break keluar looping. Karena dia break keluar looping, maka langsung kita eksekusi yang ini, J atau Q array pada indeks ke J tambah 1, sehingga di sini Q
Q array indeks ke J nya adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2, berarti di sini indeks kedua sama dengan 10, sama dengan data sama dengan 10, sehingga array kita update jadi 50 30 10 minus oke, masih kosong maksudnya. Oke, berarti n items juga kita update. N items sekarang adalah sama dengan 3. Oke, lalu insert 40. Berarti sekarang n itemsnya 3, J sama dengan 3 dikurang 1 adalah 2, J sama dengan 2. Kemudian syarat terpenuhi, J harus lebih dari sama dengan atau sama dengan 0. Lalu masuk ke if data apakah 40 lebih dari indeks kedua. Indeks kedua kita adalah bernilai 10. Ini 0, indeks 0, indeks 1, indeks 2. Ternyata true. Gitu kan? True. Karena dia true, maka masuk ke if. If-nya dijalankan, Q array pada indeks ke J tambah 1, berarti ini Q array. Indeks ke J sekarang 2 ditambah 1 adalah 3, sama dengan Q array indeks ke J. Indeks J kita adalah 2, J kita adalah 2, nilainya adalah 10. Sehingga di sini (50, 30, 10, 10 begitu. Oke. Indeks ketiga 0, 1, 2, 3. Oke. Indeks ketiga sama dengan 10. Oke ya. Looping masih berjalan dengan J tadi sama dengan 2, maka minus-minus, sekarang J sama dengan 1. Oke. J sama dengan 1. Oke, begitu. J sama dengan 1. Data berarti looping masih berlanjut 40 dibandingkan dengan data ke indeks J sama dengan 1. Q array indeks J sama dengan 1. J sekarang adalah 1, berarti dibandingkan dengan 30. Dan tentu saja 40 lebih dari 30, jadi nilai true. Dan nilai Q array pada indeks ke, karena dia true, ini kita jalankan, kita eksekusi, sehingga di sini Q array pada indeks ke J tambah 1, J sama dengan 1, berarti ini sama dengan 2. 1 tambah 1, 2, sama dengan indeks ke J sama dengan J nya 1, berarti sama dengan 30. Berarti nilainya di sini 30, array-nya kita update. Jadi di sini 50, 30, 10. Oke. J decrement sama dengan J-nya adalah 1 kurang 1 sama dengan 0. J sama dengan 0. J sama dengan 0 masih memenuhi syarat untuk looping, karena batas J-nya adalah lebih dari atau sama dengan 0. Oke, sekarang di sini J sama dengan 0. Apakah 40 lebih dari 50? Jadi di sini tentu saja di sini false. Di sini tadi di sini false. Karena dia false, maka dia langsung break, maka langsung kita inisialisasi keluar looping, berarti kan ini tidak dijalankan.
karena J sama dengan 0, indeks ke 0 adalah 50, 40 tidak lebih dari 50, maka dia false dan langsung ke break keluar looping, sehingga di sini J adalah 0, berarti J sama dengan 0 di sini kan. J sama dengan 0 ditambah 1, sehingga di sini Q array indeks ke J tambah 1, 0 tambah 1 berarti 1, sama dengan data sama dengan 40. Sehingga di sini arraynya kita update menjadi 50, 40, 30, 10, dan masih kosong satu tempat lagi. Oke. N items menjadi N items bertambah menjadi 4. Oke, selanjutnya insert 20. Insert 20 J sama dengan N items 4 berarti ya. Berarti di sini J sama dengan 4 dikurang 1, 3. J sama dengan 3. Masuk ke if 20 apakah lebih dari Q array index ke J. Q array index ke J. Berarti indeks ke J nya kita adalah 3. J kita 3, berarti di sini 0, 1, 2, 3. Oh, ternyata 20 apakah lebih dari 10? Ternyata false. Karena dia false, langsung break keluar array, keluar looping. Ya kan? Di sini 0, 1, 2, 3. Ya benar, 20 dibandingkan dengan 10 apakah lebih dari 10? False. Karena tidak terpenuhi, masuk ke break, keluar looping. Berarti di sini Q array J kita adalah 3 ditambah 1 sama dengan 4, sama dengan data sama dengan 20. Maka array kita update menjadi sebentar, tadi break ya. Oke, tadi break 50, 40, 30, 10. Oh, di sini false, maaf. 20. Di sini true. Oke, karena 20 lebih dari 10. Oke, di sini true. Bukan false. Karena dia true, maka masuk ke sini Q array indeks J tambah 1, Q array J tambah 1, J nya 3 tambah 1, 4 sama dengan Q array indeks ke J, indeks ke J sama dengan 10 gitu ya. Sehingga di sini array-nya kita update 50, 40, 30, 10, 10. Lalu J karena if-nya selesai, kita lakukan decrement nilai J. Jadi di sini J sama dengan kurang 1 sama dengan 2. Kita looping lagi. Di sini J sama dengan 2.
apakah 20 lebih dari indeks kedua? Berarti ini 0, 1, 2. Nah, 30. Nah, di sini baru false. Karena dia false, maka di sini break. Lalu break keluar looping. Karena dia keluar looping, maka kita proses Q array indeks ke J tambah 1. Jadi sini Q array indeks ke J 2 tambah 1 3. Jadi 3 sama dengan data sama dengan 20. Nah, sehingga array yang kita update menjadi 50, 40, 30. Indeks ketiga berarti ya 20 dan 10. Dan n items menjadi 5. Ini 10. Oke. Nah, dari sini nampaklah bahwa secara penyimpanan indeks array itu akan menjadi 50, 40, 30, 20 dan 10. Tapi secara prioritas seperti yang kita jelaskan tadi menjadi 10, 20, 30 dan 40. Oke. Nah, kemudian kita coba di sini cetak semua sudah. Kita cobakan untuk melihat atau memanggil metode pickmin, pickmax dan size. Jadi di sini bisa kita begini. Sini berarti kita coba pq.pickmin, lalu pq.pickmax, lalu kita coba untuk mencetak berapa ukuran Q. pq.size, lalu kita coba cetak sembarang angka begitu, pq.insert, atau kita insert tambahkan insert misalnya 66. Di sini harusnya error karena di sini kita hanya memiliki max size sebesar 5. Kita cobakan, kita running. Nah, ini dia. Di sini insert, di sini cetak sesuai index array, di sini cetak sesuai urutan prioritas. Pickmin data pertama atau data prioritas paling tinggi adalah 10. Jadi di sini 10. Data terakhir prioritas paling rendah adalah 50. Di sini 50. Dan ukuran Q adalah 5. Nah, saat kita coba insert satu data lagi tidak bisa karena Q-nya penuh atau telah mencapai max size yang sudah kita tentukan. Oke. Kemudian kita coba cari data. Misalnya kita di sini punya array cari, yang mau kita cari adalah misalnya 10, 30, 50 dan satu data yang tidak ada misalnya 99. Lalu di sini kita coba langsung pakai for cari.length. Kemudian kita panggil pq.cari-data, cari pada indeks ke i. Oke. Coba kita running. Oke, di sini perlu satu enter. Oke, kita running ulang. Nah, ini dia.
Data 10 ditemukan di posisi ke 0. Berarti dia sesuai dengan urutan prioritasnya yang akan dikeluarkan, atau urutan urutan prioritas sesuai yang akan dikeluarkan nantinya. Kemudian data 30 posisi 2, indeks kedua. Ini data 50 indeks ke posisi 4. Ini dia. Dan untuk data yang tidak ada, data 99, karena tidak ada di dalam queue kita, maka kita cetak data 99 tidak ditemukan. Oke, kemudian kita coba remove semuanya. Kita coba remove semua data pada queue kita. Jadi di sini kita pakai while saja. While jika tidak kosong, jika PQ tidak kosong begitu, maka kita cetak di sini remove PQ dot di sini PQ dot remove. Jadi kita langsung hapus semua elemen yang ada di queue kita. Lalu setelahnya kita bisa panggil lagi metode pickmin pickmax dan ukuran size di sini, ukuran queue. Kemudian kita panggil juga metode remove lagi, remove pq.remove, dan kita coba running lagi. Oke. Nah, ini dia. Untuk remove, saat remove semuanya, nah di sini bisa terlihat bahwa yang di remove sesuai dengan urutan prioritas yang sudah kita jelaskan. Jadi 10 yang di remove dulu adalah 10, kemudian 20, 30, 40, dan 50. Dan saat kita panggil metode pickmin, dan karena kita langsung hapus atau remove semua elemen yang ada pada queue di dalam queue kita, kalau di sini pickmin pickmax akan tercetak queue kosong. Begitu juga dengan ukuran queue kita langsung 0, dan saat kita panggil lagi metode remove juga tidak ada yang bisa di remove karena queue kita memang kosong atau 0 gitu ya, jumlah elemen dari queue kita. Nah, tadi sempat kita singgung apa perbedaan antara ini n items plus plus pada method insert dengan method remove di sini minus minus n items. Oke, kita jelaskan. Mungkin di sini untuk QArray, mana dia? Nah, ini dia. Untuk yang ini, ini namanya adalah post increment. Increment itu bertambah atau naik, sementara untuk ini minus minus n items, ini namanya pre-decrement. Decrement itu menurut atau berkurang. Nah, perbedaannya adalah pada pos, pada operasi pos atau operatornya berada pada sebelah kanan dari variabel. Kalau pre, operatornya, operator numeriknya begitu, berada pada sebelah kiri variabel. Nah, untuk post increment prosesnya adalah kita pakai dulu
nilai dari variabel tersebut baru nanti kita tambahkan karena ada increment ya. Jadi untuk ini post increment pakai dulu nilainya, baru tambah nilainya. Di sini berarti artinya pakai dulu baru tambah, di sini berarti kurangi dulu baru pakai, kurang dulu baru pakai. Maksudnya gimana? Misalnya kita misalnya di sini, jadi perbedaan di sini adalah misalnya kita punya n items di sini, misalnya n item sama dengan 3. Nah, saat menggunakan post increment yang ini, post increment n items plus plus, maka kalau kita inisialisasi, misalnya di sini integer n sama dengan n items plus plus, maka yang terjadi adalah di sini berarti x sama dengan 3, di sini berarti nilai lama yang dipakai dulu, jadi x sama dengan 3, kemudian n itemsnya sama dengan 4, menjadi 4. Jadi dipakai dulu, berarti n itemsnya dipakai dulu untuk inisialisasi ke n, ke x di sini, ke x. Berarti di sini kan 3 nih, n itemsnya 3, jadi 3 diinisialisasi ke x dulu, kemudian setelah itu baru ditambah, sehingga di sini nilai n itemsnya menjadi 4. Nah, sedangkan kalau pre-decrement yang ini, tadi n item sama dengan 3, misalnya di sini integer x sama dengan minus n items gitu ya. Nah, ini berarti dia langsung mengurangi dulu, dikurang dulu baru pakai, sehingga n itemsnya langsung berubah. Di sini n items, jadi dia kurang dulu, berarti di sini langsung sama dengan 2, dan x sama dengan 2. Jadi dia dikurangin dulu baru diproses inisialisasi. Kalau yang ini, yang post increment, dia diinisialisasi dulu, dipakai dulu, diproses dulu begitu ke x. Jadi x nya sama dengan 3. Setelah itu n itemsnya baru ditambah, sehingga di sini sama dengan 4. Untuk yang pre-decrement, dia dikurangi dulu, kemudian baru dipakai untuk proses inisialisasi, sehingga di sini n itemsnya 2, x nya juga 2, begitu. Oke, dia berarti nilai yang lama langsung berubah duluan, begitu ya. Di sini kurang dulu, di sini berarti langsung berubah
karena dikurang dulu. Oke. Itu yang membedakan antara ini proses post increment karena dia bertambah, dan pre-decrement karena dia berkurang. Untuk post, ingat aja kalau post berarti setelah, dan dia dipakai dulu nilainya, dipakai untuk proses maksudnya. Jadi di proses inisialisasi, jadi di sini X sama dengan 3, nilainya sama dengan nilai awal, dan n items baru ditambah sama dengan 4. Dan untuk pre-decrement dia dikurang dulu, berarti 3 dikurang minus berarti n itemsnya sama dengan 2. Jadi karena dikurang dulu, n itemsnya langsung berubah sama dengan 2. Dan karena dia n itemsnya ini sudah bernilai 2, maka nilai X juga langsung diproses, dipakai inisialisasi sama dengan 2. Kira-kira begitu perbedaan antara kedua operator ini. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat memahamkan bagaimana priority queue bekerja dan bagaimana priority queue berbeda dengan queue biasa yang menerapkan konsep FIFO atau first in first out. Sampai jumpa pada video selanjutnya.